suami Mas ayahnya itu perkosa pembantu. Saya punya karyawan dan saya punya karyawan masih diperkosa beberapa orang sama suami. Dan akhirnya saya gugat Mas. Padahal waktu menikah dulu dia nggak punya kerjaan, orang tua saya udah ngelarang. Saking saya kasihan, saya terima dia apa adanya dan saya untuk menopang kehidupan saya buka catering Mas. Alhamdulillah sukses sampai saya punya karyawan 7. Namun beberapa pembantu diperkosa Mas. Yang paling sakitnya saya beserta anak saya yang pertama menyaksikan dia tidur di tempat tidur sama pembantu Mas. Mas, kapan jalan ke Bali? Iya, nanti pasti saya. Apa sih yang nggak buat kamu? Makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Astagfirullahaladzim! Mas! Apa-apaan ini? Ngapain kamu sama Vira? Dia itu karyawan aku! Tega kamu, Mas! Pak! Papa selingkuh! Papa jahat! Kamu lihat, Mas! Kamu bukan cuma nyakitin aku, tapi anak kamu! Dan kamu, Vira! Kurang ajar kamu! Maaf, Bu. Kamu, Mas! Dasar kamu! Tega kamu! Udah! Saya mau pergi dari rumah! Pergi kamu sekarang! Pergi! Ini kita berdua turut prihatin ya, Ibu ya atas yang terjadi ya Bu ya. Cuma anak lagi-lagi nih Pak Ustadz nih, menyaksikan itu semua sampai akhirnya anaknya berontak dan mencoba melawan ibu. Tapi itu apa yang dilihat dari perilaku bapaknya nih Pak Ustadz. Iya, para pemirsa sekalian, saya nyaris tanpa kata-kata tadi ketika mendengarkan kisah tadi betapa tragisnya seorang istri yang meniti kehidupan ekonomi yang membaik, tapi kemudian menyaksikan suaminya kemudian tiba-tiba perangainya sangat buruk seperti itu hingga mohon maaf melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual bahkan berhubungan yang melampaui dari batas norma agama. Tapi kita ingin menggeser sedikit Mas Farida. Tadi kan kisah tentang anaknya tadi sampai dan kenapa anaknya tadi itu muncul perang ya? Karena menyaksikan bapaknya. Jadi anak ini sesungguhnya kan mencari teladan di rumah itu. Siapa teladan di rumah? Teladannya itu ya orang tuanya, bapak dan ibunya. Makanya kenapa Rasulullah SAW meminta memperbaiki akhlak kita itu ketika kita akhlak baik maka maaf anak-anak kita juga akan ikut pada kita gitu loh. Ya dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya anaknya kan kemudian melakukan pelampiasannya sehingga kemudian yang tadi Bu Sumi tadi menjelaskan anaknya tidak taat dan seterusnya sampai menggoreskan tangan ini kan sudah melampaui kepatutan dari seorang anak berbaktinya kepada orang tua. Hadis Nabi menjelaskan begini, katanya begini, Birru abba kata birru abna'aka. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu juga akan berbuat baik kepada dirimu. Jadi para saudara-saudaraku yang muda, anak-anakku sekalian, para pemirsa, ketika kita berbuat baik, berakhlak kepada orang tua kita, sesungguhnya kita nanti akan berikan teladan, anak-anak kita nanti juga akan berbuat pada kita. Lah ketika kita tidak berbuat baik pada orang tua kita, nanti anak-anak kita jangan heran juga akan melakukan apa yang pernah kita lakukan itu. Gitu. Ini kan cerminan Nabi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya akhlak anak kepada orang tua. Yang kedua ada riwayat menarik pada zaman Rasulullah SAW. Yaitu apa? Ketika salah seorang sahabat yang durhaka kepada orang tuanya dan kemudian langsung mendapatkan balasan Allah SWT atas doa orang tua. Karena itulah Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah menyatakan begini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughunal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan pada kamu, hendaklah kamu menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua dengan kalimat ihsana, dengan sebaik-baiknya adab berbuat baik pada orang tua. Dan apabila orang tuamu itu sudah mulai usia lanjut, maka janganlah engkau berkata A. A ini maksudnya menunjukkan perkataan yang kelihatannya ringan, tapi itu nggak boleh. Apalagi sampai tadi Mas Farid melukai tadi kan kita merinding ada anak seperti itu. Sebab kalau ada anak semacam itu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, para remaja, maka rahmat Allah akan dicabut, ridho Allah akan dicabut. Sebab
Kata Nabi, ridullah fi ridul walidain. Keriduan Allah itu sangat bergantung, berbanding lurus dengan keriduan seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Jadi Bu Sumi ini mendapatkan dua kisah yang tidak menangkan batin beliau. Yang pertama tamparan keras dari perilaku suaminya, yang kedua anaknya tadi, Mas Sore. Iya, nah Bu Sumi, saya dengar tadi bilang kalau sebenarnya nggak direstui ya pernikahannya ya. Iya, nggak direstui karena nggak mempunyai pekerjaan yang tetap. Karena belum punya pekerjaan yang tetap. Tapi Bu Sumi tetap bersikeras untuk menikah dengan dia. Iya. Oke nih Pak Ustadz, ada kaitannya nggak dengan ini Pak Ustadz? Orang tua tidak ikhlas secara 100% nih Mas. Jadi kalau kaitan secara langsung mungkin enggak ya. Jadi kan dalam agama itu kan begini Mas Ari, sepanjang kita menikah itu dengan cara yang dibenarkan oleh agama, tidak ada agama yang kita langgar. Yang kedua yang kita niati orang baik-baik. Soal pekerjaan itu nomor 2 Bu. Nomor 2 dalam mana apa? Kalau orang itu akhlaknya baik, kalau orang itu peranginya baik, maka niscaya dia akan bersungguh-sungguh kalau sudah menikah, dia akan berikhtiar mencari rezeki, karena itu bagian dari pemahaman agama ketika melakukan pencarian rezeki yang halal kepada anak untuk orang tuanya gitu loh. Ini kan menjadi hal yang sangat penting sekali. Tetapi yang kedua harus diingat, mengapa orang tua itu mesti harus kita dapatkan restunya. Saya begini sorry, ada kaitannya itu dengan doa. Mungkin begitu masa mudanya Bu Sumi dulu mau menikah karena cintanya menggebu-gebu sehingga melupakan orang tuanya untuk terlibat di dalam ikhtiar dia keluarga menikah itu, seakan-akan udahlah pokoknya percintaan nikah selesai. Dia lupa bahwa ada doa restu orang tua itu, inilah yang membawa pintu-pintu keberdataan langit bagi seorang anak pasangan tadi itu. Restu nggak ada dapat, mungkin bagi dia udah nikah lah kira-kira seperti, tapi nggak dapat. Akibatnya apa? Kalau orang tua itu merestui, maka doa lisan orang tua tidak akan dintinya, ya Allah rahmati keluarga anakku, berkahi dia, murahkan rezeki. Mungkin ketika Bu Sumi melakukan tadi itu, doa-doanya tidak pernah lagi bersenandung, berucap dari orang tua, sehingga apa? Langit itu kayak ada hijab antara langit dengan tadi. Jadi kendati pun kita mungkin Bu Sumi tadi kisah sukses, rantangan konsumsinya laris misalkan, cateringnya, tetapi harta yang banyak tidak berkah apa? Wujud berkah itu apa? Bukan uangnya yang banyak, tapi suami perangai seperti itu, anak seperti itu namanya nggak berkah gitu lah. Mengurangi keberkahan. Karena itu tidak ada salahnya untuk menyambung Mas Farid kepada orang tua, kendati pun usia sudah lanjut disambung lah, supaya ini bisa menjemput rahmat Allah dan pertolongan Allah. Iya, Bu Sumi, Ibu punya anak berapa? 5 Mas. 5. Semuanya seperti itu perlakuannya ke Bu Sumi? Awalnya enggak Mas, tapi setelah diasuh sama kakaknya, udah ngelawan semua Mas, udah seperti itu sekarang. Nah, Ibu pernah ngomong baik-baik nggak sama anak pertama Bu? Kenapa melakukan seperti itu? Sudah Mas. Jawabannya dia apa? Tetap aja enggak mau, tetap aja bersikeras. Tetap aja bersikeras. Perlawanan seperti apa sih Bu yang selain yang tadi ngancam Ibu pakai pisau, ada lagi nggak yang lain omongan yang menyakiti dari? Omong yang kasar, omong yang apa. Tapi baru-baru ini udah mulai baik. Cuman saya dengar dia kumpul kebo. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tarik Mas pulang dan saya nikahin. Cuma di rumah berantem terus sama saya. Ada aja yang diberantemin. Apa penyebabnya salah satunya? Ya banyak aja Mas. Kadang dia nggak mau bantu-bantu saya. Memang dia nggak kerja juga, suami nggak kerja juga, tapi maunya banyak gitu. Saya suruh pindah. Nah sekarang ini udah pindah, masih 4 bulan udah nggak ada hubungan. Udah nggak ada hubungan. Iya. Nah tapi kontak-kontakan kabar-kabaran lewat telepon ada? Nggak ada Mas. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kemarin ini saya pergokin ke rumah saya, ngambil tabungan saya, Mas, habis semua uang saya. Ambil aja udah nggak ada Mas.